Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil survei kendaraan lalu lintas pada lokasi Jalan Sambung Jaya depan Gardu PLN Tasikmalaya. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Alfian Bagas Prabaswara dengan nomor induk mahasiswa 230 2006 dari kelas Teknik Sipil A. Pada video presentasi ini, saya akan menjelaskan beberapa hasil survei. Yang pertama adalah hasil survei volume lalu lintas. Yang kedua adalah hasil survei kecepatan kendaraan. Yang ketiga adalah hasil survei inventaris jalan. Yang keempat adalah hasil survei tingkat pelayanan jalan. Dalam survei lalu lintas, dalam pengerjaannya kita menggunakan perhitungan manual dibantu dengan aplikasi multi counter. Perhitungan volume lalu lintas kita melaksanakan selama 3 jam berturut-turut, dari mulai jam 7 sampai dengan jam 10. Dan hasil dari perhitungan volume lalu lintas saya sajikan dalam tabel. Dari hasil analisis tersebut, kita dapat mendapatkan beberapa hasil. Yang pertama adalah jam sibuk Jalan Sambung Jaya adalah pada jam 9 sampai dengan jam 10. Yang kedua adalah survei kecepatan kendaraan. Waktu dan pelaksanaan survei kecepatan kendaraan adalah di Jalan Sambung Jaya. Dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 4 Mei 2021. Waktu pelaksanaannya adalah pada jam sibuk, yaitu jam 7 sampai jam 10. Lalu metode pengambilan data dilakukan dengan 2 metode. Yang pertama adalah metode manual, dengan cara yang satu, sediakan alat ukur sepanjang 50 meter atau 0,0 km. Yang kedua, tentukan titik awal dan titik akhirnya. Perhitungan tersebut menggunakan rumus V sama dengan S per T, dengan keterangan V adalah kecepatan, S adalah jarak, T adalah waktu. Lalu metode kedua, saya menggunakan dengan metode perhitungan menggunakan aplikasi Speedgun, yang dilakukan dengan cara pertama, arahkan handphone ke objek atau kendaraan. Yang kedua, catat kendaraan, kecepatan objek, yaitu kendaraan tersebut. Yang ketiga, screenshot hasil dari perhitungan tersebut sebagai bukti survei. Lalu peralatan yang digunakan ada 4 peralatan, yaitu yang pertama alat tulis, yang kedua alat ukur, yang ketiga stopwatch, yang keempat adalah aplikasi Speedgun. Lalu bagaimana langkah-langkah pengamatannya? Langkah-langkah pengamatan yang pertama adalah pengamatan menempati posisi yang telah ditentukan. Yang kedua, pandangan pengamatan tertuju pada jalur pengamatan dan menghadap ke arah datangnya kendaraan. Yang ketiga, setiap pengamatan menghitung kecepatan kendaraan yang melewati ruas jalan yang diamati. Yang keempat, pengamatan dilakukan sesuai sampel yang ditentukan. Yang kelima, hasil pengamatan dicatat dalam formulir yang telah disediakan dari screenshot pada aplikasi Speedgun. Lalu hasil pencatatan ditabulasikan pada periode jam sibuk atau peak hour, yaitu pada pukul 9 sampai jam 10. Saya sajikan ke dalam sebuah tabel. Bisa dilihat di gambar layar. Lalu penentuan sampel data
menggunakan rumus, yaitu dengan N sama dengan N besar per 1 ditambah N besar dikali E kuadrat. Lalu diaplikasikan ke dalam sampel kita, yaitu jalan sambung. Yang pertama jalan sambung sampai jalan Cikurubuk, yaitu N sama dengan 519 per 1 ditambah 519 dikali 0,1 kuadrat dan menghasilkan 83,8 dan dibulatkan menjadi 84. Dari sampel tersebut kita mendapatkan motor yaitu sebanyak 74 sampel, mobil sebanyak 4 sampel, pick up sebanyak 2 sampel, sepeda sebanyak 1 sampel, dan beca sebanyak 1 sampel, dan dijumlahkan menjadi 82 sampel. Lalu sebaliknya dari jalan Cikurubuk menuju jalan Sambong, yaitu N sama dengan 461 per 1 ditambah 461 dikali 0,1 kuadrat dan menghasilkan 82,1 dan dibulatkan menjadi 82. Dari hasil tersebut kita mendapatkan sampel yaitu motor sebanyak 71 sampel, mobil sebanyak 7 sampel, pick up sebanyak 1 sampel, truk sedang sebanyak 1 sampel, roda 3 sebanyak 1 sampel dan dijumlahkan mendapat 69 sampel. Lalu survei inventaris jalan. Lokasi survei adalah di Jalan Sambong, tepatnya di depan Gardu PLN Tasikmalaya. Lalu rumusan masalah. Dari hasil identifikasi masalah yang ada di ruas Jalan Sambong sebagai berikut. Yang pertama adalah tekstur jalan yang masih bergelombang. Yang kedua, tidak ratanya perataan lapisan atas aspal sehingga masih terlihat bagian beton aspal yang masih terbuka. Yang ketiga, marka jalan yang tidak jelas. Yang keempat, tingginya arus lalu lintas yang melintas sehingga resiko kecelakaan tinggi. Yang kelima, mayoritas yang melintas adalah motor dan truk sampah dan menimbulkan kebisingan di sekitar ruas jalan, ditambah dengan jalan yang tidak rata dan bergelombang. Yang keempat, kondisi yang sangat berbahaya jika suatu ketika penyeberangan jalan memasuki daerah ruas jalan karena kecepatan kendaraan yang cenderung tinggi. Waktu dan lokasi survei adalah hari atau tanggal Selasa 11 Mei 2021. Waktu pelaksanaan jam 10 sampai dengan selesai. Lokasi Jalan Sambong, tepatnya di depan Gardu PLN Tasikmalaya. Peralatan yang dibutuhkan adalah 1 alat tulis, 2 alat ukur berupa roll meter, yang ketiga kamera atau HP. Lalu langkah-langkah pengamatan. Yang pertama, pengamatan menentukan jalan yang mana yang akan diukur. Yang kedua, setiap pengamatan mengukur ruas jalan yang akan diamati. Yang ketiga, pengamatan dilakukan sesuai sampel yang ditentukan. Yang keempat, hasil pengamatan dicatat dalam formulir yang telah disediakan dan disertakan dokumentasi objek yang sedang diamati. Dari hasil pengamatan tersebut dapat kita pelajari bahwa ada beberapa kelebihan jalan aspal dan ada beberapa kekurangan jalan aspal. Adapun kelebihannya, jalan aspal adalah yang pertama, jalan lebih halus, mulus dan tidak bergelombang sehingga enak dalam berkendara. Yang kedua, warna hitam aspal mempengaruhi psikologi pengendara menjadi lebih teduh dan nyaman.
Yang ketiga, untuk penggunaan pada jalan dengan lalu lintas kendaraan ringan, jalan aspal lebih murah dibanding konstruksi jalan beton. Yang keempat, proses perawatan lebih mudah karena tinggal mengganti pada area yang rusak saja dengan cara mengganti dengan yang baru pada area jalan yang rusak. Adapun kekurangan jalan aspal yang pertama tidak tahan terhadap genangan air sehingga memerlukan saluran drainase yang baik untuk proses pengeringan jalan aspal pada hujan atau banjir. Yang kedua, jalan struktur tanah yang buruk harus dilakukan perbaikan tanah terlebih dahulu sebelum ditumpangi oleh konstruksi jalan aspal. Adapun hasil inventaris jalan kita aplikasikan ke dalam sebuah gambar yang dapat dilihat dari layar. Lalu yang terakhir adalah survei tingkat pelayanan jalan. Dari survei tersebut, kita mendapatkan hasil kondisi existing ruas jalan Sambung Jaya. Data ruas jalan Sambung Jaya dapat diberikan pada uraian berikut ini. Yang pertama, panjang ruas jalan Sambung Jaya adalah 20,000 km. Lalu klasifikasi fungsi jalan adalah lokasi primer. Lebar jalan adalah 6 meter, panjang tinjauan adalah 3 km, tipe jalan adalah UE2/2 undivided. Lalu jenis perkerasan adalah aspal, jumlah lajur adalah 2 lajur 2 arah, lebar lajur 3 kali 2 meter, kecepatan kendaraan rencana 24 km per jam. Perhitungan pelayanan jalan menggunakan MKJI. Perhitungan kapasitas ruas jalan menggunakan rumus C sama dengan CO kali FCW kali FCSF kali FCCS. Lalu diaplikasikan ke jalan Sambung Jaya menghasilkan C sama dengan 2900 kali 0,56 dikali 1,00 kali 0,94 dikali 1,00 dan menghasilkan 1526,56 SMP per jam. Lalu perhitungan volume lalu lintas Q SMP sama dengan EMP LV dikali LV ditambah EMP HV dikali HV ditambah EMP MC dikali MC. Lalu diaplikasikan ke jalan Sambung Jaya, Q SMP sama dengan 1,0 dikali 74 ditambah 1,3 dikali 9 ditambah 0,40 dikali 519 dan menghasilkan 293,3 SMP per jam. Lalu perhitungan P per C rasio sama dengan volume dibagi kapasitas sama dengan 293,3 dibagi 1526,56 dan menghasilkan 0,19 yang artinya tingkat pelayanan C. Lalu kecepatan arus bebas jalan Sambung Jaya depan gardu PLN Sambung Jaya sama dengan VFV 0 ditambah FVW dikali FFVSF dikali FFVCS sama dengan 42 ditambah 3 dikali 0,7 dikali 0,90 dan hasilnya adalah 44,3 km per jam. Dengan keterangan FV adalah kecepatan arus bebas kendaraan, lalu FV0 adalah kecepatan arus dasar kendaraan, FVW adalah penyesuaian lebar jalur lalu lintas efektif, FFVSF adalah faktor penyesuaian
hambatan samping dan lebar bahu atau jarak kerep penghalang. FFVCS adalah faktor penyesuaian untuk ukuran kotak. Lalu kritik dan saran untuk Jalan Sambung Jaya adalah Jalan Sambung Jaya merupakan jalan-jalan penghubung antara Sambung Bencoy menuju Pasar Cikurubuk yang menggunakan perkerasan jalan dengan diaspal, di mana elevasi jalan dengan trotoar sama rata, tetapi untuk akses pejalan kaki tidak diberi layanan yang baik. Saran untuk mengecor trotoar agar pejalan kaki dapat mengaksesnya dengan baik. Untuk dari mata kuliah ini saya mendapatkan banyak sekali ilmu, diantaranya cara menghitung volume lalu lintas, lalu menghitung kecepatan kendaraan. Selain itu, saya juga mendapatkan pengalaman dalam bekerja sama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.